Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang sekali bertemu kembali dalam video pembelajaran kita yang selalu membahas tentang pelajaran bahasa Inggris. Semoga tidak pernah bosan untuk mengikuti pembelajaran melalui channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Oke. Mari kita belajar materi berikutnya yang akan disuguhkan dalam video pembelajaran berikut ini. Oke, materi kita adalah adjective in series. Adjective in English. Sudah sering mendengar kata adjective bukan? Kira-kira apa saja contohnya? Ya, benar sekali. You are beautiful. Beautiful adalah adjective. Oke, mengapa sih kita harus belajar tentang adjective? Karena tanpa adjektif, kita tidak bisa membuat kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain. Seperti misalnya, I have house. How many house do you have? An, two. Nah, itu juga sudah merupakan bagian dari adjektif. House-nya memang kata benda. Oke. Nah, ini dia contoh adjektif. Ya, ada cute, ada beauteous, ada charming, ada attractive, ada good looking. Nah, sekarang kita lanjut ya materi kita. Oke, ini adalah gambaran apa saja sih yang ada di dalam video pembelajaran ini. Jadi, tetap di sini ya. Oke, kita mulai dengan definition. Dalam definition, adjective is a word that describes a noun or a pronoun. Artinya, adjektif adalah kata yang menggambarkan kata benda atau kata ganti. Contoh, Lily is a clever baby girl. Kata clever ini adalah gambaran dari girl, baby girl. Seperti apa baby girl itu? Oh, baby girl itu clever. Clever is an adjective and it describes Lily. Okay, now the function. Fungsi dari adjektif adalah to explain noun or pronoun directly, untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti secara langsung. Contohnya, Lily has a beautiful garden. Lily memiliki kebun yang bagus, yang indah. Apanya yang indah? Kebun. Gimana kebunnya? Bagus dan indah. Azmi has an interesting book. Bagaimana bukunya? Bukunya interesting. Nah, ini kata yang dicetak dengan tinta merah ini adalah adjektif. Mereka berfungsi untuk menjelaskan kata benda yang terletak di belakangnya. Oke, contoh dalam kalimat. We are diligent. We are diligent. Diligent adalah adjektif. He drinks a glass of hot coffee. Hot adalah adjektif. Hot mendescribe atau menjelaskan kata coffee. Sementara diligent menjelaskan we. You look so sad. Sad menjelaskan you. Oke. She bought new car. New di sini menjelaskan car. The view is amazing. Amazing menjelaskan view. Oke, sekarang mari kita belajar bagaimana meletakkan adjektif dalam kalimat. How to put it. Ini dia contohnya. Ini adalah kata sifatnya. Ini contoh dalam phrase-nya. Nah, ini maknanya. Red, a red jacket. Nah, kata red adjektif ini diletakkan sebelum kata benda. Sesudah determiner. Big, a big city. Big diletakkan sebelum kata benda. Kata bendanya adalah city. Smart students. Smart diletakkan sebelum kata benda. Oke. Adjektif diletakkan setelah linking verbs. Artinya kata kerja yang seperti ini. Be, seem, taste, look, or feel. Ini adalah linking verb. We are clever. Ini to be, ya, atau be di sini disebut juga dengan linking verb. Artinya kata kerja yang menghubungkan.
Nah, we are clever. Siapa yang clever? We. Your bag is expensive. Apanya yang expensive? Your bag. He looks handsome. The pizza tastes delicious. It seems like a difficult job. Oke. Nah, sekarang ada berapa sih adjektif itu? Wow, ternyata adjektif tidak hanya satu ya, teman-teman. Adjektif itu banyak sekali. Itulah sebabnya di sini dibahas mengenai adjectives in series. Pertama, ada determiner. Determiner adalah frase yang digunakan sebelum kata benda. Sering kan kamu menemukan kata en, dan de yang mengawali kata benda? Misalnya, an apple, a book, a pen. Nah, atau the book, the pen, seperti itu ya. Nah, determiners disebut juga articles atau other limiters. Nah, ini dia contohnya. Oke, sekarang adjective of quantity or number. Apa sih adjective of quantity? Adjective which shows the quantity of nouns or pronouns. Artinya, adjektif yang menunjukkan jumlah dari benda atau kata benda. Adjectives of quantity are generally used when we don't require denoting the exact number of nouns, such as number of hairs, number of rice grains, number of sugar crystals in a packet or spoon. Nah, ini dia contoh dari adjective of quantity or number. Kita menggunakan kata any, some, little, double, substantial, and enough. Any digunakan umumnya dalam kalimat negatif atau interrogatif. Sementara kalau some digunakan dalam kalimat positif. I have some books. Aku memiliki beberapa buku. I don't have any books. Aku tidak memiliki satupun buku. Itu ya contohnya. Little means hardly any or very small quantity and generally used with the singular uncountable nouns. Ingat kata kuncinya ya, kata benda yang tidak dapat dihitung. Misalnya little money, gitu ya. Ada double sekarang. Double means two, but not clearly state two in number. Double itu maknanya bermakna ganda, bermakna dua, tapi bukan dua dalam bentuk jumlah. Substantial means something in bulk. Enough, as an adjective, it is used before the noun. Kalau sebagai adjektif, dia diletakkan sebelum noun. Contohnya, enough money. I have enough money. Aku punya cukup uang. Tapi kalau sebagai adverb digunakan setelah kata benda. Oke, sekarang example of adjective of quantity. Contohnya, she has enough food to enjoy herself. She was brilliant enough to pass her exam. I got very little water in the school. I have little interest in the sports. Oke. Nah, selain yang tadi ada kata any, some, enough, dan sebagainya, adjective of quantity juga ditunjukkan oleh bentuk cardinal dan ordinal. Cardinal numbers masih ingat ya? Ini adalah adjectival form of the main numerals. 0, 1, 2, 3 until the end. Ordinal number, it is used in counting or the rank, the first, the second, the third, the fourth, and etc. Oke, contohnya 8 puppets, 9 dwarfs, 10 angels, 11 hands. Oke, adjectives of quality or opinion. Ini adalah adjective which describe the qualities of nouns. Atau kata sifat yang menggambarkan kualitas dari benda. Oke. Atau disebut juga kata sifat yang dapat kita lihat dengan mata kita. Seperti bad, buruk, pretty, cheap, expensive, or good. Contohnya seperti ini ya. A cold drink, a hot bun, an ugly monster, a beautiful rainbow, a beautiful princess, for example. Nah, kata beautiful itu masuk ke dalam adjective of quality. Intinya, apapun yang kita lihat dengan mata kita mengenai benda itu sudah menunjukkan adjective of quality or opinion. Sekarang, kita masuk ke adjective of size.
Ini adalah kata sifat yang menerangkan ukuran benda. Ingat ya, ada size. Ada size berarti ukuran. Oke, ini adalah salah satu bagian kata sifat yang dapat dilihat dengan indera penglihatan dan dapat diukur menggunakan alat ukur. Contohnya, a huge balloon, a fat sumo wrestler, a thin boy, a short man, a big hat, and then what else? You can find it by yourself ya. Nah, ingat selalu alat ukur. Jadi, seperti ini ya definisinya. Oke? Next, adjective of shape atau bentuk. Ini adalah adjective which describes the shape of noun or object. Adjektif yang menggambarkan bentuk kata benda. Kalau kamu belajar matematika, kamu pasti belajar bentuk ruang. Nah, istilah-istilah yang digunakan dalam menyatakan bentuk ruang itu adalah anggota dari adjective of shape. Contohnya apa? Ada circle, round, rectangular, diamond, octagon, hexagon, can, cube, cross, right triangle, parallelogram, and oval. Nah, ini dia benda-bendanya. Oke. Sekarang kita masuk ke adjective of age. Oke, how old she is? Nah, kata old menunjukkan age. Jadi, adjective of age menggambarkan usia dari suatu hal yang hendak dijelaskan. Nah, ini kata-katanya atau sinonim dari age, old, ancient, elderly, venerable, dan sebagainya. Kamu bisa menulis dan membacanya sendiri ya. Contohnya seperti ini, a young baby, an old granny, an elderly sister. Kalau kita masukkan ke dalam kalimat, misalnya, I have a young baby. I have two elderly sisters. My old granny is very beautiful. Misalnya seperti itu ya. Kalimat selanjutnya, silahkan kamu buat sendiri dari kata-kata ini, oke? Next, adjective of color. Oke, ini adalah kata sifat yang berkaitan erat dengan warna. Look at the picture here. How beautiful it is. Ini adalah adjective which describes the color of things or objects. Jadi kata sifat yang menggambarkan warna suatu objek. Contohnya, red, orange, yellow, green, blue, indigo, white, black, and purple. Ini adalah warna-warna yang umum kita ketahui. Masih banyak warna lainnya ya, misalnya magenta, ya, dan kamu bisa cari sendiri. Nah, dalam penggunaannya seperti ini. A red pen, an orange book, yellow birds, green apples, two blue cans, indigo girl, white man, black hair, and purple skin. Oke, adjective of origin. Ingat kata yang ada di belakangnya ini. Origin, ini adalah kata kunci. Ini adalah adjectives tell you which place or country a person or thing comes from or belongs to. Jadi, adjektif ini digunakan untuk menyatakan asal dari benda tersebut. Misalnya, Chinese Kung Fu. Kung Fu-nya dari mana? Dari Cina. So, Chinese Kung Fu. An Indian Temple. Temple apa? Candi apa? Oh, candi yang ada di India. A Mexican hat. Oh, topi Meksiko. Dutch clothes, dan sebagainya. Adjective of material. Kata kunci adalah material. Look at the picture here. It helps you to remind this material. Okay? Kata material memiliki arti bahan baku. Jadi, adjective of material adalah kata sifat yang menjelaskan bahan baku dari benda yang akan diterangkan. Contohnya, nah ini dia. Kita menggunakan kata gold, silver, copper, cotton, leather, polyester, wool, metallic, silk, velvet, nylon, wooden, stone, diamond, plastic, and so on to tell about the object. Oke, contohnya a gold ring. A gold ring. Oke. Silver ring. And so on. Adjective of qualifier.
Qualifier adalah kata yang berfungsi to qualify or final limiter, often regarded as part of the noun. For example, rocking chair, hunting cabin, passenger car, book cover. Nah, dari semua adjektif tadi, ternyata ada aturan penulisannya loh. Siapa yang lebih dulu ditulis, siapa yang harus di akhir ditulisnya sebelum kata benda. Oke. Inilah dia the Royal Order of Adjective atau urutan penggunaan kata sifat dalam sebuah kalimat. Contohnya, a beautiful old Italian touring car. Kalau kita menerjemahkan, kita terjemahkannya menjadi ini dulu, sebuah baru ke kata benda, mobil, sebuah mobil. Mobil yang gimana? Mobil yang baru ke depan. Mobil yang bagus, tua, dari Itali, digunakan untuk tour. Nah, touring ini masuk ke qualifier. Nah, urutan ini dari determiner, observation, ya, observation itu yang tadi yang kita bisa lihat pakai mata kita, indera penglihatan, ya, atau opinion, disebut dengan opinion juga. Baru physical description, ada size dulu, baru shape, baru age, dan color. 4 bagian ini disebut dengan physical description atau gambaran fisik dari benda tersebut. Ukuran, bentuk, usia, warna. Baru origin, dari mana benda itu berasal. Baru material, dari bahan baku apa. Baru terakhir kegunaannya untuk apa atau qualifiernya. Setelah itu, baru tuliskan kata bendanya. Kalau sudah ini ditulis semua, baru kita tuliskan linking verb-nya. Ya, misalnya, some delicious Thai food is delivering. Misalnya, beberapa makanan Thailand yang delicious, yang lezat, sedang dikirimkan. Seperti itu ya. Oke, kalian bisa membuatnya sendiri. Beberapa gadis cantik. Some beautiful girls. Nah, itu kan cuma ada satu adjektif. Bagaimana kalau kita menambahkan dengan adjektif lainnya? Silahkan kamu sesuaikan dengan kotak ini. Oke. Baiklah, sebelum kita akhiri, saya akan mengingatkan kembali bahwa materi adjektif in series ini atau the order of adjective ini, ya, macam-macam adjektif ini bisa kamu gunakan untuk menyusun karangan atau teks yang berupa descriptive text atau bisa juga naratif text. Nah, semoga video pembelajaran ini dapat membantu kamu. Sampai bertemu kembali. Bye.